pemain dari RRQ, tapi perang utility juga dilakukan oleh Bonafide dan juga Genesis Jokwa. Satu pemain tumbang di sana. Ucup langsung tumbang karena ada sebuah spray dari seorang Zuxi. Wow, kepala suku matanya masih tajam seperti sebuah elang, dan ternyata kalau kita lihat Alter Ego pun demikian ditangkap kembali. Satu persatu player ditumbangkan oleh alien merah ini. Mereka mendapatkan posisi yang cukup enak, bisa memotong rotasi dari semua tim yang berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Bahkan Ryzen juga mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Renalre didapatkan tadi. Kembali Ucup sudah bangkit lagi, akan bergerak kembali mencari pemain-pemain dari Biatron Red Alliance dan meledak tadi granat di sana, tapi belum menumbangkan Yuhai nampaknya. Kembali cukup sulit karena Bigetron menjadi palang pintu untuk Bonafide. Yap, betul, dan Bonafide dengan Bigetron masih lomba-lombaan untuk mengejar poin, tapi ternyata ada yang mengganggu pesta yang sudah dibangun Ponbit. Granatnya benar-benar on point, langsung saja menghantam seorang Nox. Ya, Nox tumbang kali ini. Ternyata Bonafide tidak hanya diincar oleh Red Alliance, mereka juga diincar oleh pemain-pemain Boom. Kembali ada sebuah airdrop yang datang, tapi sulit untuk didapatkan, untuk di-loot. Karena satu pemain kembali tumbang kali ini untuk Bonafide ternyata. Oh my god, rontok satu persatu pertahanan dari Bonafide, tapi ternyata Satar pun ditangkap oleh seorang Zuxi. Lagi-lagi satu player dirontokkan, membuat Bonafide sakit kepala, harus berusaha untuk melakukan penyelamatan. Tapi kalau kita lihat, player-player dari Bigetron Red Alliance bergerak seperti sebuah unit, berusaha untuk melakukan penyisiran satu rumah, dan kokangan granat yang ini mungkin akan langsung dilemparkan. Akankah connect, dan itu dia Nox berhasil ditangkap oleh Zuxi, dua bahkan. Ya, kembali kali ini akan coba datang pemain-pemain dari Red Alliance dan menumbangkan semua pemain dari Bonafide. Kesekian kalinya Bonafide harus dipulangkan empat-empatnya. Wah, gila, Bonafide bener-bener bonyok banget karena adanya juga player-player dari Boom yang bener-bener mengganggu pertahanan dari Bonafide. Bahkan kali ini 6 tim tersisa, hanya ada 3 tim yang masih lengkap playernya, yaitu Bigetron, Vectem, dan juga RRQ. Ya, kembali kita lihat harus keluar kali ini dari area compoundnya dan ditunggu oleh tim-tim lain. Selesai dengan Bonafide nampaknya Bigetron akan fight juga dengan Boom. Ken sudah tumbang, Ponbit meninggalkan Ken sendirian di sana. Langsung berlari saja karena untuk menyelamatkan seorang Ken nampaknya cukup sulit kali ini. Pertanyaannya adalah, ini mereka punya berapa banyak granat? Timpuk terus, timpuk lagi, ya kan? Nggak ada yang nembak tuh. Dengar gak suara peluru? Betul Ya, sekali. oh, ada. Itu dia, nampaknya memang kurang utility yang akan coba dimanfaatkan. Kembali tumbang satu pemain dari Victim ternyata karena ada push yang dilakukan oleh seorang Ramones. Satu tumbang juga untuk NFT, tapi bisa diselamatkan oleh Ramones. Tapi Genfos dengan granatnya melemparkan granat ke arah dalam, dan itu dia lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat Victim, kalau kita lihat kali NFT yang hilang. Wah, gokil banget pantunnya, lebih gokil daripada lemparan granat player yang tadi. Dan kita bakal fokus kembali juga dengan fight yang berlanjut. Timpuk menimpuk, perang granat masih terus berlanjut juga. Kato sudah mendapatkan satu player Ryzen, dan 2 berhasil ditumbangkan dari player-player Livescape. Ini tinggal siapa yang punya granat lebih banyak, mereka yang lebih dimanfaatkan atau lebih diuntungkan maksud saya. Kembali granat juga dilemparkan ke arah Kato. Kato tumbang karena Kato terkena granatnya sendiri, mantul nampaknya di sana. Mantap betul, tapi kalau kita Macan lihat, tutul. Dan kembali Audrey juga bergerak kali ini dan terkena dari sisi lain, akhirnya nembak juga. Pemain-pemain dari RRQ lah yang mendapatkan seorang Audrey. oh my god, ini fight yang benar-benar intens. Siapa yang punya banyak granat, itulah mungkin dia yang bisa memenangkan winner-winner chicken dinner. Tapi ternyata kalau kita lihat dari RRQ yang masih lengkap dengan 4 playernya juga sudah mulai masuk perlahan, dan Victim sudah mulai mengspot keberadaan dari player-player Boom di belakang sana. Mungkin akan ditimpuk kembali granatnya ke arah depan, tapi ternyata Valdemar pun harus ke take down kembali. Ada beberapa uluran waktu yang harus dilakukan, tapi Ken hampir saja ditumbangkan. Begitu tipis, dari setipis kertas. Ya, kembali kita lihat memang granat menjadi momok untuk semua tim. Siapa yang masih punya utility lebih banyak, pastinya akan lebih diuntungkan. Tapi Red Alliance dari tadi, Bigetron sudah melemparkan banyak sekali utility. Akankah masih punya? RRQ yang dari tadi kita belum lihat mereka melakukan lemparan-lemparan granat. Yes, betul. Ini bahaya banget karena kalau kita lihat posisi dari Zuxi begitu enak berada di atas atap, bisa mendapatkan angle shot yang cukup enak ke arah depan. Satu player dari RRQ berhasil ditumbangkan, dan Podbit mungkin akan melemparkan molotov ke arah depan untuk memaksa player dari Victim keluar. Tapi ternyata dari sisi lain, Yuhai pun memberikan pressuring ke arah tim RRQ yang lainnya. Ya, ada sebuah granat yang juga dikuk kali ini menuju ke arah pemain RRQ. Genfos sudah sangat dekat sekali, tapi Ken dengan M249-nya ada granat yang juga sudah dilempar ternyata oleh seorang Ponbit dari arah atas. Memang memiliki vision yang lebih luas lagi atau paling luas daripada tim-tim lain Bigetron kali ini. Yap, enak banget nih posisi dari Zuxi. Dia tinggal nunggu aja siapa yang kelihatan kepalanya bakal langsung ditembak. Tapi player-player dari RRQ sadar akan keberadaan Zuxi. Mungkin mereka sudah mulai melakukan setup juga, dan benar-benar petak
Umpet Gaming sama sekali menjaga badan mereka dan tidak mau sampai terlihat sedikit pun. Tapi ternyata Zuxi sudah mulai loncat ke arah yang lain seperti Onyet. Dan kalau kita lihat tembak menembak sudah mulai terjadi juga. Tapi RRQ benar-benar pintar. Mereka tahu posisi dari BTR berada di luar. Mereka langsung berkumpul semua di dalam sebuah rumah. Ya, kembali Ryzen juga melakukan spray dan satu pemain tumbang, tapi ada bala bantuan, ada balasan juga yang dilakukan oleh RRQ yang lainnya. Asa bisa mendapatkan Ryzen, tapi Victim menunggu juga pemain Bigetron dan juga RRQ untuk selesai fight dan mereka akan menumbangkan pemain tersebut. Tapi boom, ternyata kali ini kembali Genfos Victim lagi dan lagi mendapatkan tim lain dengan granat yang sangat matang. Buy one get one free baby. Dan kali ini Genfos melemparkan granatnya ke arah depan. Yuhai tidak sadar terkena splash damage dan mungkin lemparan granat yang kedua akankah menangkap seorang Yuhai. Begitu matang dilemparkan ke arah depan dan Yuhai berhasil menghindar dan bersembunyi di belakang sebuah dinding. Ya, masih ada Genfos dengan granatnya lagi dilemparkan ke arah seorang Yuhai. Belum berhasil lagi karena Yuhai ternyata berada di area luar. Datang kali ini sudah loncat pemain Bigetron. Melakukan FPP Gaming nampaknya mencari angle shoot ke arah Victim, ke arah RRQ juga. Berlari-lari kali ini pemain Bigetron ingin menyapu bersih semua tim yang ada di dekatnya. Kejar setoran is real. 12 elimination point sudah dikumpulkan, tapi ternyata ada backstab dari seorang Mor. Begitu pintar mengambil dari sisi blue zone, tidak disadari dan Genfos akan melemparkan bakaran ke arah depan, menghalangi posisi dari semua tim lain. RRQ masih survive, Nerpeko di belakang sana. Genfos pun demikian dengan Yuhai Bay. 1v1 situation. Ya, ini dia satu lawan satu. Genfos ada sebuah nampaknya bukan granat itu, dia bisa mendapatkan satu pemain lagi dan nampaknya RRQ satu pemain terakhirnya juga dekat sekali, tapi ada informan yang datang juga. Nerpeko justru memulangkan Mort dengan granatnya tadi. Yuhai sudah mendengar ada step dan spray juga dilakukan oleh seorang Yuhai, tapi balasan juga dilakukan kali ini sudah sangat dekat, bahkan sudah berada di satu rumah jamur yang sama. Yes, bener banget. 1v1 situation Yuhai versus Genfos Bay. Dan kali ini kalau kita lihat dari second floor, Yuhai masih berdansa-dansa juga dan kayaknya semuanya sudah tidak punya utilities. Genfos tinggal nungguin Yuhai keluar dari arah blue zone-nya. Blue zone-nya udah mulai mepet banget Yuhai. Apakah mungkin dia bakal keluar dalam waktu yang tepat? Lihat posisi dari Genfos. Dia udah siap untuk menangkap Yuhai yang bakal loncat. Ya, nampaknya kali ini Yuhai akan loncat dan tidak sempat karena blue zone sudah sangat-sangat sakit sekali dan winner chicken dinner didapatkan oleh Victim Zomers. Victim Zomers dengan 6 elimination point. Luar biasa banget performance dari seorang Genfos. Timpuk menimpuk granat yang terus-menerus dilakukan dan